Saudara, lebih dari 1,5 juta muslim berada di Padang Arafah, Arab Saudi untuk melaksanakan haji. Wukuf di Arafah merupakan salah satu rangkaian paling penting dalam ibadah haji. Wukuf di Padang Arafah termasuk rukun haji yang wajib dilaksanakan dan tidak dapat diganti dengan dam. Bahkan jemaah yang sakit akan dibawa ke Arafah. Sore ini, saudara, waktu Jakarta menjadi puncak ibadah haji dimulai dengan khutbah wukuf. Jemaah haji akan menghabiskan waktu sampai matahari terbenam di dataran Gunung Arafah, memperbanyak doa dan zikir. Selain di tenda, jemaah haji dari berbagai negara berdoa dari Jabal Rahmah, tempat di mana Nabi Muhammad menyampaikan khutbah wada terakhirnya pada tahun 632 Masehi. Peristiwa penting lain di bukit ini adalah bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa. Jemaah haji berkumpul. Hari Arafah jatuh pada hari ke-9 Zulhijjah, satu hari sebelum Idul Adha, dan dianggap sebagai puncak spiritual haji. Jemaah tetap berada di dalam Arafah sampai matahari terbenam. Tim keamanan haji memantau pergerakan di sepanjang rute kendaraan dan jalur pejalan kaki untuk mengelola pergerakan kerumunan dan memastikan perjalanan lancar. Saudara, seluruh jemaah haji Indonesia telah berada di Padang Arafah untuk melakukan rangkaian inti ibadah haji, yakni wukuf. Jurnalis Kompas TV, Sofyan Hartanto yang tergabung dalam Media Center Haji 2026 melaporkan kondisi jemaah haji Indonesia yang direkam jelang wukuf. Ya saudara, wukuf adalah puncak sekaligus ruh dari ibadah haji. Wukuf bermakna berhenti atau berdiam. Wukuf merupakan momen ketika jutaan anggota jemaah haji dari seluruh penjuru dunia berhenti sejenak dari masalah duniawi. Berdiam diri di Padang Arafah ini pada 9 Zulhijjah. Ibadah ini bukan sekadar ritual fisik, melainkan perenungan batin yang begitu mendalam untuk kembali kepada fitrah kita sebagai manusia. Rasulullah SAW bersabda, Al-Hajju Arafah, yang bermakna haji adalah Arafah. Sabda ini menegaskan sah atau tidaknya ibadah haji seseorang sangat bergantung pada keberadaannya di tempat ini. Bila terlewat, ibadah haji dinyatakan tidak sah. Nah, disinilah tenda-tenda jemaah haji Indonesia tahun ini mendapat kuota 221.000 orang. Mereka terbagi dalam markas-markas atau kelompok tenda. Satu tenda bisa berisi ratusan anggota jemaah haji. Tenda ini sebenarnya hanya sebagai simbol. Ini bukan tempat untuk beristirahat yang sesungguhnya. Tenda yang digunakan ini hanya sebagai tempat jemaah haji agar bisa khusyuk dalam berdoa. Di tenda-tenda inilah seperti kita bisa lihat di sini adalah kekayaan, jabatan, dan status sosial seluruhnya setara. Seluruh jemaah melebur menjadi satu. Baju yang digunakan seperti ini, terutama bagi jemaah laki-laki seperti saya ini, adalah kain putih yang biasa disebut kain ihram. Kain ini mengandung falsafah yang mendalam. Nantinya ketika umat muslim meninggal, ia hanya membawa lembaran kain putih. Tidak ada harta sedikit pun yang dibawa ketika meninggal. Suasana di Padang Arafah juga sering disebut sebagai miniatur Padang Mahsyar. Disinilah manusia diingatkan akan asal-usul ciptaannya dan tempat kembali kelak. Jemaah haji Indonesia pun memanfaatkan waktu yang mungkin bisa jadi tidak akan terulang kembali untuknya untuk memohon ampun atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Jemaah pun melangitkan segala doa untuk kesejahteraan keluarga, saudara, dan teman tercinta. Semua upaya dilakukan untuk mendapatkan ridho dari Yang Maha Esa untuk kemaslahatan bersama. Sofyan Hartanto, Kompas TV, Padang Arafah, Arab Saudi.